Selamat datang kembali di pembahasan mendalam Anda. Hari ini kita punya topik yang menarik banget nih. Kita akan kupas wawasan dari transkrip podcast Jay Shetty, judulnya The Confidence Experts. Betul. Sumbernya ini kaya ya, karena ada percakapan langsung dengan tokoh-tokoh kayak Kendall Jenner, Vanessa Hudgens, Alicia Keys, Lisa Bilyeu, Meghan Trainor, bahkan mendiang Kobe Bryant. Ya, nama-nama besar semua. Dan mereka cerita pengalaman pribadi mereka soal membangun rasa percaya diri dan, harga diri. Nah, tujuannya di sini adalah kita mau gali strategi praktisnya. Gimana sih perspektif mereka yang beragam ini soal rasa percaya diri dan harga diri itu dibangun. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba ada gitu aja. Oke, dan gimana kita atau Anda di rumah bisa menerapkan cetak biru ini dalam hidup sehari-hari? Menarik. Kita mulai dari mana nih? Mungkin tekanan dari luar dan pencarian diri. Boleh, contohnya Kendall Jenner. Dia kan hidup di bawah sorotan banget ya. Dia cerita pentingnya melindungi kedamaian batin kita, terus menetapkan batasan yang jelas. Batasan itu penting ya. Dia juga cerita soal menemukan kebahagiaan di hal-hal simpel yang otentik buat dia. Kayak hobi berkuda. Kayaknya ini relevan buat siapa aja, nggak cuma selebriti. Betul banget. Yang menarik juga dari Kendall itu konsep higher self-nya. Semacam jangkar internal gitu ya, buat melawan narasi negatif dari luar. Afirmasi kayak, saya tahu siapa diri saya, dan hanya itu yang penting. Wah, itu kuat ya. Jadi semacam perisai gitu. Iya. Ini kontras banget sama jebakan yang disebut Charles Horton Cooley, saya adalah apa yang saya pikir Anda pikirkan tentang saya. Kalau kita terus-terusan gitu, repot. Wah, iya juga ya. Jadi kita kayak ngasih remote kontrol identitas kita ke orang lain berdasarkan dugaan kita pula. Ini jadi ingat Meghan Trainor deh sama lagu All About That Bass. Nah, itu contoh bagus. Lagu itu kan meledak justru karena jujur banget, ya kan? Tentang isu citra tubuh dia, bukan karena ngejar formula biar hits. Bener, keasliannya justru jadi kekuakan. Jadi mengejar validasi dari luar itu seringkali malah nggak efektif ya. Seringnya gitu. Dan ini nyambung ke poin berikutnya dari Lisa Bilyeu yang menurut saya penting banget. Jangan nunggu merasa percaya diri dulu baru bertindak. Nah, ini nih yang sering kebalik. Kita mikir, nunggu pede dulu lah baru berani coba. Tapi Lisa Bilyeu bilang, justru aksi dulu. Betul. Aksi itu membangun kompetensi. Nah, dari kompetensi itulah rasa percaya diri tumbuh. Kayak otot aja katanya, mesti dilatih terus. Makin dilatih makin kuat. Masuk akal. Ada contoh konkretnya nggak? Ada. Vanessa Hudgens. Dia cerita pernah merasa kehilangan arah gitu loh, nggak kenal diri sendiri setelah main film yang emosional banget. Terus solusinya? Dia sengaja melakukan sesuatu yang bikin dia takut. Solo traveling. Pergi sendirian. Wow, nekat juga ya. Iya, tapi tindakan itu justru maksa dia keluar zona nyaman, fokus ke saat ini, dan akhirnya malah bantu dia nyambung lagi sama dirinya sendiri. Kok bisa ya? Dengan melakukan hal menakutkan malah jadi terhubung sama diri sendiri. Mungkin karena nggak ada distraksi, dia jadi harus ngandelin diri sendiri sepenuhnya, ya kan? Harus hadir di momen itu, ini kayak riset gitu. Dan ini nyambung banget ke poinnya Lisa Bilyeu soal validasi diri. Validasi diri, maksudnya? Maksudnya, kita nggak perlu cari pengakuan dari luar terus-terusan. Lisa Bilyeu nyaranin kita tanya ke diri sendiri tiap hari, oke, hari ini aku mau ngapain ya untuk memvalidasi diriku sendiri? Fokusnya jadi ke dalam. Oke. Jadi pengakuan dari dalam ya, bukan nunggu pujian orang. Ini mirip sama pengalamannya Alicia Keys nggak sih? Soal perjuangannya sama kecemasan, terus masalah kulitnya itu. Iya, betul. Itu kan ternyata dipicu stres ya. Nah, pengalamannya itu membawa dia ke konsep soul care, perawatan jiwa. Ini lebih dalam dari sekedar self-care biasa. Soul care, gimana tuh maksudnya? Jadi, Alicia Keys itu menciptakan ritual-ritual pribadi, kayak meditasi, nulis jurnal, afirmasi. Tujuannya buat menenangkan suara-suara di luar dan di dalam, biar bisa beneran dengerin suara hatinya sendiri. Jadi kayak membangun fondasi dari dalam gitu ya, biar nggak gampang goyah sama omongan atau tekanan luar. Tepat. Dan fondasi ini juga perlu ketahanan, perlu cara pandang jangka panjang. Nah, disinilah perspektif Kobe Bryant jadi relevan banget. Kobe, legend. Gimana pandangannya dia? Dia itu melihat kegagalan, misalnya gagal masukin bola penting di basket, bukan sebagai akhir dunia,
tapi sebagai, data, bagian dari proses belajar dan berkembang. Jadi fokusnya bukan di hasil akhir saat itu aja, tapi di perjalanannya. Di proses figuring it out atau cari cara jadi lebih baik, terus-menerus. Persis. Dia cerita waktu muda, kan fisiknya nggak sekuat atlet lain. Jadi dia terpaksa mikir lebih strategis, jangka panjang. Dia bangun keunggulannya pelan-pelan, lewat konsistensi. Oh, jadi bukan cuma ngandelin bakat sesaat ya, tapi kerja keras yang terus-menerus. Ini nyambung lagi dong sama validasi diri tadi. Validasi datang dari upaya itu sendiri. Betul sekali. Ada kesabaran di situ, menghargai prosesnya, kemajuannya, bukan cuma hasilnya. Itu bentuk validasi internal yang kuat banget. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua cerita ini, Kendall, Megan, Lisa, Vanessa, Alicia, Kobe, kayaknya kepercayaan diri sejati itu, bukan soal merasa lebih hebat dari orang lain ya. Iya, bukan itu intinya. Tapi lebih ke kondisi di mana Anda udah nggak merasa perlu lagi banding-bandingin diri sama orang lain terus-menerus. Udah nyaman sama diri sendiri gitu ya. Bisa dibilang gitu. Kepercayaan diri itu dibangun di momen-momen kecil, saat Anda ngobrol sama diri sendiri, saat Anda berani bertindak walau takut, dan cara Anda bangkit lagi setelah jatuh. Proses terus. Nah ini jadi penutup yang pas nih. Sekaligus jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Dari semua ide tadi, ada nggak satu langkah kecil aja, mungkin tindakan yang sedikit menantang, atau ritual harian kayak Alicia Keys, yang bisa Anda mulai coba terapkan secara konsisten minggu ini? Ya, satu langkah untuk mulai bangun otot validasi internal Anda, tanpa harus terlalu bergantung sama tepuk tangan atau sebaliknya, kritik dari luar. Coba pikirkan.